Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrina mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita mulai pembelajaran pertemuan yang ke-7 ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ad-dhamir. Ad-dhamir itu adalah kata ganti, ya, kata ganti. Pada pertemuan sekarang kita insyaallah akan belajar bersama tentang ismut tabdil wa syibhul jumlah. Ismut tabdil adalah kata yang mempunyai arti lebih atau ya, sedangkan syibhul jumlah adalah semi kalimat. Baik, sebelum lebih jauh untuk mengetahui apa itu ismut tabdil dan syibhul jumlah, kita bisa melihat paragraf pada kalimat di bawah ini. Al-baitu saghirun wal masjidu kabirun. Al-baitu saghirun, rumah itu kecil, wal masjidu kabirun, sedangkan masjid adalah besar. Al-masjidu akbaru minal baiti, masjid itu lebih besar daripada rumah. Al-Qur'anu sakhinun, Quran itu tebal, wal kitabu raqiqun, dan buku itu tipis. Al-Qur'anu, Quran itu athkhanu minal kitabi, lebih tebal daripada buku. Al-maktabu tawilun, meja itu panjang, wal kursiyu qasirun, kursi itu pendek. Al-maktabu atwalu minal kursi, meja itu lebih panjang daripada kursi. Al-hujratu dayyiqatun, kamar itu sempit, wal qa'atu wasi'atun, aula itu luas. Al-qa'atu awsa'u minal hujrati, aula itu lebih luas daripada kamar. As-sahihu qawiyun, orang sehat itu kuat, wal maridu dha'ifun, sedangkan orang yang sakit itu lemah. As-sahihu aqwa minal marudha, as-sahihu aqwa minal maridi, yang as-sahihu orang sehat itu lebih kuat daripada orang yang sakit. Baik, yang di awal tadi al-baitu saghirun wal masjidu kabirun, rumah itu kecil sedangkan masjid itu besar. Al-masjidu akbaru minal baiti, masjid itu lebih besar daripada rumah. Nah, pada yang pertama ada kata kabirun, besar. Yang kedua akbaru, lebih besar. Nah, kabirun besar, kata sifat, ya. Kalau akbaru lebih besar. Kemudian Al-Qur'anu sakhinun, al-kitabu raqiqun, sakhinun tebal, kemudian askhanu lebih tebal, tawilun panjang, atwalu lebih panjang. Itu artinya ismu tabdil, kata yang mempunyai arti lebih, ya. Dan polanya adalah seperti bentuk ala ismu tabdil, polanya ala wazni af'al, ya. Contoh mahirun amharu, mahirun pandai, amharu lebih pandai. Kabirun besar, akbaru lebih besar. Jamilun indah, ajmalu lebih indah. Hasanun bagus, ahsanu lebih bagus, ya. Maka di sini ada ismus sifat, ya, ismus sifati, kata sifat dan wadidduh dan kebalikannya, kalau dirubah mengambil pola kepada af'al. Contoh kabirun besar, lebih besar, akbaru. Saghirun kecil, lebih kecil, asgharu. Jamilun indah, lebih indah, ajmalu. Qabihun jelek, lebih jelek, akbahu. Dha'ifun lemah, lebih lemah, adhafu. Qawiyun kuat, lebih kuat, aqwa. Jadidun, ya, jadidun baru, lebih baru, ajdadu. Qadimun lama, lebih lama, aqdamu, dan lain sebagainya, ya. Jadi polanya ismut tabdil itu kata yang memiliki arti lebih atau itu artinya polanya seperti ala wazni af'al, ya. Kemudian yang kedua adalah syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Sebelum memahami kepada syibhul jumlah ini, ya, lihat paragraf yang kedua dari ungkapan kalimat di bawah ini. Hunaka madrasatun, di sana ada sekolah. Al-madrasatu janibas syari'i, sekolah itu di samping jalan raya. Fil madrasati, di sekolah, talamidhu wa tilmidatun wa asatidhu wa ustadatun. Di sekolah itu ada para siswa, kemudian para siswi, kemudian juga para guru-guru, baik laki atau perempuan. Lil madrasati fusulun wa ghurafun, sekolah itu mempunyai fusulun, kelas-kelas, wa ghurafun, dan ruangan-ruangan. Fil fasli makatibu, di kelas ada meja-meja, wa karosi, dan kursi, wasaburatun, dan satu papan tulis. As-saburatu 'alal jidari, papan tulis itu ada di atas, maaf, as-saburatu 'alal jidari,
papan tulis itu ada pada tembok, ya, wa amamat talamidi, di depan para murid, ya, para siswa. At-talamidu yajlisuna 'alal qarasi, dan murid-murid itu atau para siswa mereka duduk di atas kursi. Baik, kita lihat hunaka manrosatun, al manrosatu janibah syari'i. Asy-syari'i awalnya asyari'u, karena ada janibah itu artinya di samping, maka kata benda atau isim setelah janibah atau samping maka harus kasroh. Fil manrosati juga awalnya al manrosatu, karena ada kata fi artinya di, ya, maka yang tadinya al manrosatu karena didahului dengan fi itu harus kasroh menjadi fil manrosati, ya, fil manrosati talamidu wa tilmidatun wa asatidu wa ustadatun. Kemudian lil manrosati kasroh juga, kenapa? Karena ada li artinya milik, ya. Usulun wa ghurafun fil fasli juga aslinya faslun, karena ada fi atau artinya di menjadi kasroh fil fasli, ya. Di kelas itu ada meja dan kursi-kursi serta papan tulis, ya. Nah, kata yang menunjukkan baik keterangan tempat atau keterangan waktu itu namanya dzaraf, ya, dzaraf. Sehingga tadi yang dikatakan semi kalimat atau syibhul jumlah adalah kullu ibaratin, setiap ungkapan mukawwanatin yang terdiri daripada min dzarfin, daripada dzaraf, yaitu dzaraf itu terbagi dua, keterangan tempat dan yang menunjukkan kepada waktu dan tempat. Wa jarin wa majrurin atau jar majrur. Sekarang huruful jarri wa dzarfi, adapun fungsi daripada huruf jar dan dzaraf itu tajurrani, menjarkan isman ba'dahu, isim atau kata setelahnya. Seperti tadi hunaka manrosatun, al manrosatu janibah syari'i, menjadi syari'i, menjadi kasroh karena ada kata janibah, ya. Kemudian fil manrosati awalnya al manrosatu ada fi menjadi kasroh, ya. Nah, itu juga majrur karena ada huruful jar. Adapun apa saja huruf jar itu, ya, yang pertama adalah min, ya, artinya dari, ila artinya ke, an dari atau tentang, ala atas, fi artinya di, bi dengan li milik, ya, ka seperti atau bagaikan, hatta hingga, wa ta ini artinya demi, ya. Tapi kalau ta ini demi sumpah untuk kalimat labdul jalalah untuk Allah. Rubba berapa banyak, mundu artinya sejak. Jadi ini huruf-huruf jar, min, ila, an, ala, fi, bili, ka, hatta, wa, ta, rubba, mundu. Jadi kalau isim ketemu dengan huruf jar maka harus kasroh. Kemudian dzarfuz zaman. Tadi dzarfuz zaman adalah ma yadullu, yang menunjukkan ala zamani, kepada waktu, wuqu'i al-fi'li, kejadian sebuah perbuatan. Kemudian dzarful makan adalah ma yadullu, apa yang menunjukkan ala makani, kepada tempat, wuqu'i fi'li, terjadinya sebuah perbuatan. Jadi kalau zaman menunjukkan waktu terjadi sebuah perbuatan, kalau makan tempat daripada sebuah perbuatan, ya. Maka dari dzaraf tadi, jadi ada yang menunjukkan kepada tempat pada waktu. Huruf jar min, ila, an, ala, fi, bili, ka, hatta, wa, ta, rubba, mundur. Huruf jar juga ada yang menjarkan tajuru al isman al zahir, jadi menjarkannya isim yang jelas. Nah, bisa juga kepada wal madmar, domir, ya. Apa yang bisa kepada isim dohir dan domir, huruf min, ila, an, ala, fi, bili. Jadi misalnya minal fasli, ya, minal fasli, ilal fasli, ya, gitu. Kemudian tajurun isman ba'du kalau domir, ya, minhu, minka, ya, dan sebagainya. Kalau ka, hatta, wa, ta, rubba, mundu itu tajuru al isma dzahir saja, jadi tidak bisa menjarkan domir. Misalnya hu dengan ka, kahi, bagikan dia, tidak bisa. Nah, jadi kalau ka, hatta, wa, ta, rubba, mundu ini menjarkannya hanya kepada isim yang jelas, isim dzahir saja. Misalnya kal komari, bagaikan bulan, kasyamsi, bagaikan matahari, kal asadi, bagaikan singa, ya, itu. Jadi kalau huruf jar ada yang menjarkan isim dohir dan domir, ada yang hanya menjarkan isim yang dohir saja atau kata yang jelas. Adapun dzaraf kebagi dua, mayadulu ala zamani wuqu'il fi'li, yang menunjukkan pada waktu terjadinya sebuah perbuatan. Kalau makan adalah yang menunjukkan pada tempat sebuah perbuatan, yang menunjukkan pada waktu, sa'ah waktu, yaum hari, usbu' itu minggu, artinya syahrun, syahra, ya, itu bulan, sanah
tahun, sabah, pagi, zuhur, lail, malam, muddata atau selama, inda, hina, ketika, qabla, sebelum, ba'da, setelah, asna'a atau khilala, ketika atau saat. Ya, itu yang menunjukkan pada waktu. Ya, kemudian yang menunjukkan pada tempat, amama, depan, waro'a, belakang, fauqa, artinya atas, tahta, artinya bawah, janiba, samping, baina, di antara, haula, sekitar, gorba, sebelah barat, syarqa, timur, khalfa, belakang, yasaro, kiri, yamina, kanan. Ini yang menunjukkan kepada tempat, sehingga disebut dzarful makan. Kalau waktu, dzarful zaman. Nah ini sehingga dikatakan apa yang disebut syibhul kalimah, syibhul jumlah. Apa yang disebut syibhul jumlah atau semi kalimat, yaitu kullu ibaratin, setiap ungkapan mukawwamatin yang terdiri min dzarfin wa jarin wa majrur, dari dzaraf dan huruf jar atau yang dimajrurkan, itu disebut semi kalimat. Namun di sana hunaka dzarfani. Dzaraf ini ada yang berubah, mutasarrif ya, wa ghairul mutasarrif, ini tidak berubah. Hunaka dzarfani, ada dua dzaraf, al mutasarrif yang berubah, wa ghairul mutasarrif tidak berubah. Apa yang disebut yang berubah? Al mutasarrif ma yusta'malu li dzarfi wa ghairu dzarfi. Jadi yang digunakan ma yusta'malu li dzarfi untuk dzaraf wa ghairu dzarfi, dan bukan dzaraf. Contoh sa'ata, ketika dipakai dzaraf maka harus mansub. Sa'ata, yauma, syahra, usbu'a. Tapi ketika tidak dipakai dzaraf atau keterangan waktu, maka itu boleh saatun, ya, yaumun. Nah, hari ini apa? Ya, misalnya hari ini hari Selasa, yaumut tsulatsa'i. Nah, ya, saatun, jam berapa? Saatul wahidah, jam 1, ya. Artinya itu bisa berubah, ya, bisa saatun, saatin, saatan, atau ketika dia sebagai dzaraf maka harus mansub, sa'ata, yauma, syahra, ya. Wa ghairul mutasarrif, sedangkan dzaraf yang tidak berubah adalah ma yusta'malu, yang digunakan li dzarfi faqat, ya, atau fahasbu, untuk dzaraf saja. Ya, jadi tidak bisa digunakan untuk kata yang lain, ya. Jadi amama, ya amama, waro'a, fauqa, tahta, janiba, ya. Kemudian dalam kaidah terakhir, ya juzu, boleh jaru dzarfi, dzaraf dijarkan, ghairul mutasarrif, tadi yang tidak bisa berubah, bimin, dengan min. Al-mithal, contohnya, kul, katakanlah, kullun, semuanya, min indillah, ya, dari sisi Allah. Aslinya apa? Kullun indallahi. Aslinya betul, karena ada min, jadi min indillah. Sirtu min waraihi, saya berjalan dari arah belakangnya. Nah, aslinya sirtu wara'ahu. Jadi dzaraf kalau sudah didahului dengan min maka boleh majrur, ya, boleh majrur, ya. Jadi baik, kita kembali kepada bahasan kita, bahwasanya ismut tabdili adalah kata yang memiliki arti lebih, wa syibhul jumlah adalah semi kalimat. Jadi syibhul jumlah itu kullu ibaratin, setiap ungkapan mukawwanatin yang terdiri daripada min dzaraf atau dzaraf, wajar dan jar majrur. Adapun huruf jar, min, ila, an, ala, fi, bilika, hatta, wa, taru, babun, mundu, terbagi dua. Ada yang bisa menjarkan isim dohir saja, kata yang jelas, atau dengan domir. Ada yang hanya menjarkan kata yang jelas saja, ya. Kalau yang menjarkan kata yang jelas dengan domir, min, ila, an, ala, fi, bili. Kalau yang menjarkan kata yang jelas saja, yaitu kahata, wa, taru, babun, mundu. Kemudian dzarfu yang adalah keterangan, dzarfu zaman, keterangan waktu, ya. Kemudian kalau dzarful makan, apa yang menunjukkan kepada tempat, ya, itu. Dan fungsinya baik huruful jar atau dzaraf, ya, itu fungsinya kalau sudah ketemu isim maka harus majrur kasroh, ya. Makanya tadi al masjidu akbaru minal baiti. Kenapa menjadi baiti? Karena ada harfu jarin min, ya. Al Qur'anu athkharu minal kitabi. Kenapa jadi bi bukan bu atau ba? Karena ada kata min, ya. Maka fungsinya adalah menjarkan atau mengkasrohkan. Baik, untuk mencoba pemahaman, maka, ya, baik daripada syibhul jumlah ataupun ismut tabdil, di sini ada tamrin yang pertama, ma sababu, apa sebab jaru hadhil kalimati taliyah, jarnya kalimat di bawah ini, minal kalimati allati tahta khatun, dari kalimat yang ada garis bawahnya. Mungkin di sini sudah diganti, bukan garis bawah tetapi yang cetak tebal, ya. Wadkur adawati jarriha, sebutkan perangkat apa yang menjadikan dia majrur. Wa'ayyin, tentukan al kalimati, kalimat
allati tadullu, yang menunjukkan ala wuqu'iz zamani, terjadinya sebuah perbuatan, wal minal kalimatil arba'ah qabla al-akhir, ya. Bisa dilihat contoh, sa'azuruka yaumal jum'ati, saya akan mengunjungimu pada hari Jumat. Al-jum'ati itu majrur, ya, cirinya kasroh. Kenapa dia majrur? Karena di sana ada yauma. Yauma di sini dzarfu zaman, ya, dzarfu zaman. Jadi kalau huruf jar atau dzaraf ketemu dengan isim maka harus majrur. Sumtu syahros siyami, saya berpuasa pada bulan puasa. Asyami majrur, cirinya kasroh. Kenapa? Karena didahului atau di depannya ada dzarfu zaman atau syahra, itu bulan. Hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah? Khaliqin juga majrur, cirinya kasroh karena di depannya ada kata min, ya. Nah, itu. Yang kedua, syakil hadhil kalimati taliyah, berilah syakal kalimat-kalimat di bawah ini, wadkur mawdi'aha fil i'rabi, dan sebutkan kedudukan atau posisinya di dalam kalimat di bawah. Ya, contoh di sini ada qaf, ro, hamzah, zai, ya, dal, kaf, ta, alif, ba, alif, lam, fa, koha. Ya, dibaca apa? Ya, itu disakalin. Ya, kalau kita sudah belajar apa itu subjek, fa'il, apa itu predikat fi'il, apa itu objek maf'ulun bih, ya. Mudhof ilaih, naat man'ut, kemudian mubtada khobar, ini masih berkaitan, ya. Paro'a zaidun kitabal fikhi amamal ustadi fil fasli, Anda akan bisa baca, ya. Qoro'a, ya, itu fi'lun madhin, zaidun subjek atau fa'il daripada qoro'a, kitabal fikhi itu objek atau maf'ulun bih daripada qoro'a, ya. Kitabnya mudhof, hi-nya mudhof ilaih. Amama, ya, ini yang kita akan pelajari. Apa amama itu? Apakah dzarafnya dzarful zaman atau makan atau harfu jarin, ya. Amama artinya depan, maka ini adalah termasuk keterangan tempat atau dzarful makan. Al ustadi, kenapa al ustadi? Karena di depannya ada dzaraf, ya. Setiap huruf jar atau dzaraf yang di depan isim dia harus kasroh. Fil fasli juga menjadi kasroh karena ada kata fi. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Jadi tugas untuk pertemuan kali ini yaitu di samping membaca, memahami, dikerjakan tugasnya hanya tamrin 1 dan 2 saja. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf dari segala kekurangan. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal qabr wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.